Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadita Sabrina Islahani dengan NIM 21222456 akan melanjutkan video kedua mengenai pembuatan REST API. Di video kedua ini saya akan menjelaskan mengenai langkah untuk menampilkan data serta menampilkan data sesuai pencarian data berdasarkan parameter yang digunakan. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Baik, di sini kita buka kembali teks editor kita yaitu Sublime Text-nya. Kemudian buka juga project REST API penjualan yang telah kita buat tadi. Lalu kita perlu membuat file baru pada bagian application controllers, yaitu file pengguna.php. Ini dinamai pengguna.php karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan mengolah data pada tabel pengguna yang ada di database penjualan tersebut. Maka untuk mempermudah kita namakan dengan pengguna saja, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan source code-nya untuk mempersingkat waktu. Oleh karena itu, nanti saya hanya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari source code yang ada pada file pengguna.php bagian controllers. Kemudian, kita juga perlu membuat file yang ada pada folder model. Kita beri nama file tersebut dengan pengguna_model.php. Nah, di sini untuk file pengguna underscore model juga saya telah tuliskan source code-nya untuk mempersingkat waktu. Oleh karena itu langsung saja saya jelaskan fungsi-fungsi yang ada pada source code di file pengguna underscore model ini. Pertama, kita deklarasikan dulu untuk PHP-nya. Karena kita menggunakan bahasa PHP, kemudian kita deklarasikan kelasnya dengan nama pengguna underscore model dan extend ke CI model. Lalu setelah mendeklarasikan kelas, kita deklarasikan juga construct-nya. Construct ini digunakan untuk meload database yang telah kita buat tadi. Kemudian setelah membuat construct, di sini kita baru buat function untuk menampilkan data pengguna. Untuk menampilkan data pengguna, kita menggunakan metode atau function get. Maka di sini kita beri nama function tersebut dengan get pengguna. Kemudian, karena di sini kita juga akan menampilkan data pengguna tersebut berdasarkan dengan pencarian parameter, maka kita inputkan parameter apa yang mau kita gunakan. Di sini kita gunakan parameter nama. Maka kita inputkan parameter nama ke dalam function get pengguna tersebut. Selanjutnya kita langsung ke dalam proses get pengguna atau proses menampilkan data pengguna tersebut. Untuk prosesnya kita menggunakan percabangan, jadi ada dua kondisi, yaitu kondisi yang menggunakan parameter nama tadi, ataupun kondisi yang tidak menggunakan parameter nama. Pertama, kondisi if, yaitu yang tidak menggunakan parameter nama. Jadi apabila parameternya dikosongkan, maka dia akan menampilkan seluruh data pengguna. Untuk source code-nya ada di line 19 untuk menampilkan seluruh data pengguna, yaitu sdata sdb get pengguna. Selanjutnya, apabila kita menuliskan parameternya, yaitu parameter nama tadi, maka kita hanya akan menampilkan data sesuai dengan nama yang kita inginkan atau yang kita inputkan. Source code-nya ada di line 22 sampai dengan 24. Nah,
karena kita menggunakan parameter yaitu syarat, maka di sini kita menggunakan function like dan or like. Seperti itu. Kemudian responnya, apabila kita telah menjalankan proses ini tadi, maka responnya adalah mereturn data tersebut dengan menampilkan datanya. Source code-nya ada di line 27. Return as data result array. Seperti itu. Ini adalah penjelasan source code bagian pengguna underscore model. Selanjutnya kita akan ke bagian file pengguna.php yang ada di folder controller. Baik, yang pertama untuk source code yang ada di file pengguna.php, sama kita perlu mendeklarasikan dulu PHP-nya. Selanjutnya, karena di bagian control ini kita extend ke file res_controller.php yang telah kita kopikan tadi, maka kita panggil file res_controller itu untuk pemanggilan source code-nya ada di line 3 ini. Kemudian setelah pemanggilan file res_controller, kita deklarasikan kelasnya. Di sini saya beri nama kelas pengguna dengan extend ke file res_controller tadi. Setelah pendeklarasian kelas, kita deklarasikan juga function construct-nya. Function construct ini fungsinya untuk meload ke file pengguna underscore model yang telah kita buat di folder model tadi. Kemudian baru kita buat function untuk menampilkan data pengguna. Di sini saya beri nama function tersebut dengan index get. Karena untuk menampilkan kita menggunakan metode get. Nah, sebelum kita ke proses, kita perlu deklarasikan terlebih dahulu parameter tadi. Parameter tadi kita menggunakan nama, maka kita deklarasikan terlebih dahulu line penjelasan source code-nya ada di line 19, yaitu as nama, as this, get nama. Kemudian, setelah itu baru kita memanggil get pengguna yang telah kita buat tadi di dalam model pengguna underscore model.php. Setelah itu, jika kita telah menjalankan proses ini atau perintah ini, baru didapatkan responnya. Responnya ada 3 hal yang ditampung dalam array. Yang pertama, respon suksesnya. Sukses itu bisa berupa true atau false. Kemudian message-nya. Nah, message ini apabila sukses, maka terdapat message data phone. Kemudian result lain adalah penampilan datanya. Nah, di sini apabila sukses, dia akan menampilkan data penggunanya. Nah, kita juga adakan respon dari servernya berupa REST controller HTTP OK. Oke, begitu penjelasan source code pada file pengguna.php di folder controller. Selanjutnya kita langsung saja melakukan testing. Nah, testing kita bisa lakukan melalui localhost terlebih dahulu, yaitu dengan menuliskan URL dari REST API kita dan nama kelas yang telah kita buat pada controller. Nah, selanjutnya kita coba tes. Nah, di sini ada hasil berupa JSON, yaitu success true, message-nya data phone, datanya ini. Ada data yang pertama data dengan username dita@gmail.com dan kedua data dengan username nana@gmail.com.
Coba kita lihat ke database yang telah kita buat, apakah betul kedua data itu. Ya, di sini betul. Oke, selain kita testing dengan localhost, kita juga bisa testing dengan Postman. Kita ke Postman. Nah, di sini langkahnya kita inputkan link atau URL tadi, URL REST API kita. Kita kopikan ke kotak enter request URL. Nah, kemudian kita sesuaikan perintahnya. Karena tadi untuk menampilkan data kita menggunakan method get, maka di sini pun perintahnya menggunakan method get. Kemudian di sini kita bisa langsung lakukan testing dengan mengklik button send. Nah, di sini untuk responnya berhasil ditampilkan data-data yang ada di dalam tabel pengguna. Oke. Nah, karena ini berarti menjalankan perintah yang pertama, yaitu perintah if dengan menampilkan seluruh data pengguna, maka kita akan coba untuk menjalankan yang else-nya, yaitu menjalankan yang menggunakan parameter nama. Nah, oleh karena itu kita coba langkahnya yaitu kita ke body, kita ke param. Nah, di param ini kita inputkan atribut nama tadi. Untuk penulisannya sesuaikan dengan penulisan nama di database. Misalkan di sini saya kecil semua, berarti untuk di postman-nya juga kecil semua. Baru value ataupun data nama yang dicari. Contoh saya akan mencari dengan nama Dita. Kemudian di testing. Nah, di sini akan menampilkan data pengguna dengan nama Dita. Hanya dengan nama Dita saja yang ditampilkan. Untuk data pengguna lainnya selain nama Dita tidak ditampilkan. Oke, jadi begitu untuk penjelasan menampilkan data, baik menggunakan parameter ataupun tidak menggunakan parameter. Sekian video penjelasan ini. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.